Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi tentang PL/SQL. Yang pertama yaitu penggunaan variabel dalam PL/SQL. Baik, untuk penggunaan variabel itu sebetulnya sama dengan bahasa pemrograman lainnya, digunakan untuk menyimpan data sementara, kemudian bisa digunakan untuk memanipulasi nilai yang disimpan di variabel, kemudian supaya bisa digunakan ulang nantinya. Variabel juga bisa digunakan sebagai parameter pada subprogram, baik pada prosedur maupun function. Kemudian dapat juga digunakan untuk menyimpan output yang nantinya akan dikeluarkan pada subprogram. Seluruh variabel yang akan digunakan di bagian executable wajib dideklarasikan di bagian deklaratif atau declare. Ini digunakan untuk menentukan alokasi memori yang akan digunakan pada saat pemrosesan di subprogram atau blok programnya itu. Kemudian kita dapat mendeklarasikan variabel di bagian, bisa di bagian blok. Kemarin ada blok anonymous, kemudian ada subprogram baik prosedur ataupun function atau package. Nanti kita juga akan mempelajari apa itu package atau paket. Nah, untuk sintaknya sendiri kurang lebih hampir sama dengan bahasa-bahasa lain, yaitu pertama membuat identifier tipe data, dan kalau dia sebuah konstanta berarti menentukan nilai untuk konstanta tersebut. Nah, contohnya ini bisa dilihat sini declare untuk vCounter integer, berarti ini langsung dideklarasikan tipe data dan nilainya. Untuk nilai awal dari vCounter yaitu 0, dan kemudian vCounter-nya ditambah 1 di bagian executable-nya. Contoh yang lainnya, contohnya seperti ini, tipe data bisa macam-macam, ya, ada date, number, dan seterusnya. Nah, di sini juga bisa ditambahkan beberapa constraint, ya, seperti not null ataupun yang lainnya. Kemudian ada constant, tipe data, dan isinya disesuaikan dengan tipe data yang ditentukan. Untuk proses pendeklarasian, kita tidak wajib langsung menentukan nilainya. Berarti defaultnya tidak ada nilainya, ya. Kalau seperti ini nanti di outputkan, yang pertama itu tidak ada nilai. Kemudian yang kedua isinya vname-nya ini pasti John. Seperti ini hasil dari perintah yang ini. Contoh berikutnya, jika ditentukan di awal nilainya, kemudian di bagian executable dilakukan proses penentuan nilai baru, maka yang akan di-outputkan adalah nilai yang terakhir. Kita akan lebih banyak menggunakan variabel ini nantinya pada subprogram, baik sebagai variabel murni ataupun sebagai parameter. Selain cara menentukan nilai pada contoh sebelumnya, variabel juga bisa diisikan menggunakan cara seperti ini, menggunakan select into, ya. Jadi setelah into nama variabelnya, baik itu pada tabel ataupun menggunakan tabel virtual. Dan ini contoh penggunaan variabel pada fungsi. Di sini dicontohkan nama fungsinya num karakter, string itu adalah sebagai parameter. Kemudian dari parameter tersebut nanti diolah di dalam fungsi num karakter. Ini contoh penggunaan fungsi num karakter yang sudah dibuat tadi. Baik, kita demokan bagaimana cara membuat variabel dan menentukan nilai-nilai pada variabel. Seperti biasa, kita login dulu ke dalam skema yang sudah kita buat. Nah, berikutnya kita coba membuat anonymous block dengan variabel. Berarti kita pertama harus menentukan declare. Nah, sebelum itu, seperti pada video sebelumnya, kita set dulu outputnya supaya nanti bisa tampil. Kalau pada video sebelumnya, kita menampilkan output langsung pada bagian executable. Nah, contoh kali ini kita coba menggunakan variabel. Berarti kita tentukan atau kita buat dulu bagian declare. Kemudian kita berikan nilai pada variabel inp. Untuk memberikan nilai, jangan lupa titik 2 sama dengan, ya. Berbeda dengan bahasa C, bahasa Java, cukup dengan sama dengan. Kalau di sini harus titik 2 sama dengan.
Hasilnya sama saja, assalamualaikum juga. Tapi bedanya di sini, kata assalamualaikum itu disimpan dulu pada variabel inp, kemudian dari variabel inp itu di-outputkan pada put lainnya. Selain cara yang sudah kita tuliskan, kita juga bisa menggunakan editor agar lebih mudah dalam proses pengetikan perintah-perintah PLSQL. Caranya tidak terlalu rumit, tinggal menambahkan set editor. Misalnya kita gunakan Notepad ataupun yang lainnya, bisa Notepad++ atau editor-editor bahasa pemrograman yang lain yang lebih mudah. Langsung Notepad bisa juga karena Notepad sudah langsung dikenali. Kalau kita menggunakan aplikasi lain, berarti kita harus menentukan di mana tempat aplikasi itu berada. Maaf, bukan set, tapi define. Nah, setelah itu kita tuliskan edit. Maka di sini akan membuka Notepad yang isinya adalah temporary yang sudah pernah kita tuliskan sebelumnya. Nah, di sini misalnya kita ingin menuliskan yang perintah lainnya, tinggal edit di sini. Jadi lebih mudah ketika ada kesalahan, kita tidak perlu menulis ulang. Misalnya di sini saya ganti bahasanya bukan inp tapi harusnya input x. Nah, di sini juga input x. Nah, setelah ini tinggal di close aja. Otomatis nanti akan muncul pada komen lainnya. Materi berikutnya yaitu lexical unit pada PLSQL. Nah, untuk lexical unit sendiri itu adalah yang membangun dari blok PLSQL itu sendiri. Nanti bisa jadi identifiernya aturannya seperti apa, reserve word itu boleh dipakai atau tidak, delimiter dan seterusnya. Nah, di sini pertama identifier. Identifier itu ya ID yang kita tentukan, seperti variabel itu ID atau nama prosedur atau nama function itu disebut dengan identifier. Kalau kita membuat identifier, beberapa hal yang harus dipatuhi ya, harus diikuti, yaitu kita tidak boleh menggunakan nama-nama yang sudah menjadi reserve word seperti prosedur, function dan seterusnya. Berikut contoh identifier, tadi sudah saya sebutkan. Contoh identifier itu nama prosedur, kemudian ada nama variabel, kemudian di sini ya ada variabel, kemudian ada dbms output itu adalah paket, kemudian yang hijau ini nama prosedur, ini juga nama prosedur, kemudian yang ungu itu adalah fungsi yang bisa kita gunakan. Ini aturan yang harus dipatuhi ketika kita membuat identifier. Di sini ditentukan aturannya yaitu maksimum 30 karakter, tidak boleh lebih. Jadi dalam membuat nama identifier harus mengikuti aturan ini. Kemudian harus dimulai dengan huruf, baik huruf kecil ataupun huruf besar. Kemudian boleh menambahkan tanda $, kemudian underscore atau tanda pagar, hashtag. Dan tidak boleh menggunakan spasi, usahakan jangan menggunakan spasi. Kemudian identifier itu juga tidak case sensitif, mau huruf besar huruf kecil, waktu memanggil juga tidak berpengaruh. Nah, ini contoh penulisan identifier. Yang pertama ada first underscore name ya, disambung dan seterusnya. Nah, ini contoh-contoh pembuatan identifier yang tidak diperbolehkan. Nah, kemudian ada reserve word atau kata-kata yang sudah digunakan oleh Oracle Database. Jadi tidak boleh digunakan lagi sebagai identifier. Ya, seperti all, alter, and, any, dan seterusnya itu tidak boleh digunakan sebagai identifier. Nah, di sini contoh, misalnya kita menggunakan variabel dengan nama date. Date sendiri itu adalah sebuah tipe data. Jadi kita tidak boleh menggunakan kata date sebagai nama variabel. Jika kita gunakan sebagai nama variabel, contoh akan menjadi error seperti pada slide ini. Berikutnya ada delimiter, ada simbol tambah, kurang, kali, bagi, dan seterusnya. Itu kurang lebih hampir sama dengan bahasa pemrograman lainnya juga ya. Ada tanda petik, titik koma sebagai akhir dari satu baris perintah. Kemudian tidak sama dengan, kemudian ada concatenation ya, atau untuk menyambungkan karakter ya, ini operatornya. Kalau dia sebagai komentar hanya satu baris, itu bisa menggunakan tanda dash 2 kali atau tanda strip ya 2 kali. Nah, jika kita ingin memberi komentar beberapa baris, kita bisa gunakan tanda slash bintang dan ditutup dengan bintang slash.
Nah, itu kurang lebih sama dengan bahasa-bahasa PHP, Java, C, itu kurang lebih sama. Nah, kemudian untuk eksponen atau perpangkatan bisa kita gunakan tanda bintang 2 kali. Nah, untuk assignment operator, nah ini ada titik 2 sama dengan. Ya, itu bedanya dengan bahasa pemrograman seperti Java. Kemudian yang berbentuk literal bisa berupa numerik, karakter, ataupun boolean. Nah, pertama untuk literal karakter. Kalau untuk karakter, rata-rata seluruh simbol, angka, huruf, mau besar mau kecil itu tidak ada masalah. Kemudian biasanya menggunakan tipe data varchar 2. Untuk menuliskan yang karakter, kita wajib mengawali dengan tanda petik 1 dan diakhiri tanda petik 1. Literal karakter itu case sensitif ya. Jadi antara tulisan besar dan kecil itu berpengaruh. Nanti ketika kita memasukkan data, huruf besar, huruf kecil di dalamnya, ketika kita lakukan proses misalnya seleksi, dia akan mengecek huruf besar atau huruf kecil. Jadi case sensitif. Jadi kita harus benar-benar paham kapan kita menggunakan case sensitifnya, kapan dia tidak case sensitif. Jadi kalau untuk masalah data, dia case sensitif. Contoh di sini untuk karakter literal. Nah, kemudian untuk numerik ya. Literal numerik ya kurang lebih sama cara penulisannya dengan bahasa-bahasa lain. Ya bisa kalau kita ingin menuliskan angka, tulis saja angka. Kalau memang dia berkoma, tinggal kasih titik. Kalau dia minus, tanda min, dan seterusnya. Kalau dia berupa scientific notation, ya bisa menggunakan simbol E, ya seperti ini. Sama artinya dengan 2 kali 10 pangkat 5. Nah, ini contoh-contoh untuk literal yang numerik. Ya, kalau dia nulisnya seperti ini, number 7,6 berarti ini adalah bilangan desimal 7 digit dan 6 angka di belakang koma. Nah, kemudian untuk yang boolean literal itu isinya hanya false, true, atau null. Untuk komentar tidak akan diproses kalau kita sudah menuliskan tanda komentar baik yang dash 2 kali ataupun slash bintang dan diakhiri dengan bintang slash. Nah, contoh di sini penulisan komentar tadi ya diawali dengan dash 2 kali itu berarti ini adalah satu baris komentar. Atau kalau kita menuliskan terlalu panjang bisa beberapa baris, kita bisa menggunakan tanda bintang slash. Baik, selanjutnya kita lakukan demo. Kita coba membuat sebuah prosedur. Nah, kalau untuk membuat prosedur, declare kita ganti menjadi create or replace prosedur. Nah, di sini create or replace prosedur salam as. Nah, salam itu adalah identifier nama prosedurnya. Dan di sini salam saya contohkan pertama kali tidak menggunakan parameter. Kemudian declare tidak digunakan lagi. Oke, prosedur sudah jadi. Nah, bagaimana cara memanggilnya? Yaitu menggunakan execute. Karena salamnya tidak menggunakan parameter, maka kita tulis salam saja tidak menggunakan tambahan parameter. Nah, di sini akan muncul Assalamualaikum. Berikutnya kita coba ubah lagi menjadi prosedur dengan parameter. Kita buat namanya salam 2 supaya tidak tertimpa yang tadi. Cukup di sini boleh juga, atau kita buat nilai default. Kalau tidak diisi, otomatis yang muncul apa? Misalnya kalau tidak ada isian, maka muncul isi dulu gitu ya. Nah, kemudian berarti input ini tidak perlu lagi ya karena inputannya dari P salam. Oke, di sini sudah jadi. Untuk execute-nya, oke, misalnya salamnya kita buat tanpa parameter, apa yang terjadi? Salam 2. Isi dulu ya. Nilai defaultnya isi dulu, sehingga muncul isi dulu. Tapi kalau kita isi salam 2 dengan Assalamualaikum, maka yang muncul juga Assalamualaikum. Berikutnya kita contohkan membuat prosedur dengan tujuan untuk mengoperasikan angka-angka. Misalnya kita buat tambah. Nah, di sini misalnya di sini kita butuh untuk menjumlahkan A tambah B. Berarti kita butuh parameter A dan parameter B.
Nah, di sini A menggunakan in. In itu maksudnya input. Kalau tidak ditulis, itu otomatis dianggap sebagai input. Karena nanti di dalam parameter itu bisa berisi parameter output. Oke, kita sudah membuat prosedur tambah, kemudian kita coba mengeksekusinya. Oke, hasilnya 5 tambah 7 adalah 12. Nah, tadi saya bilang kalau di bagian parameter itu bisa berisi parameter input dan parameter output. Apa maksudnya? Kita lihat dulu contohnya. Nah, kalau seperti itu berarti kita tidak butuh lagi output di sini. Cukup C sama dengan A tambah B, ya. Sehingga nanti A tambah B itu hasilnya akan disimpan di parameter output, yaitu C. Nah, di sini A-nya saya isi dengan 5, kemudian B-nya saya isi dengan 7, C-nya tadi saya ganti parameternya menjadi hasil, ya. Nah, kalau seperti ini berarti execute itu tidak diperlukan lagi. Jadi langsung aja tambah dan seterusnya. Berarti kita ulang membuatnya. Nah, di sini execute nggak perlu lagi. Langsung saja tambah dalam kurung dan seterusnya. Lalu hasilnya di-outputkan. Nah, hasilnya adalah 12. Jadi perintah execute tidak diperlukan lagi karena kita menuliskannya di dalam anonymous block. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengenalan tipe data. Tipe data pada PLSQL diantaranya ada scalar, ada composite, kemudian ada LOB, ada reference, dan ada object. Yang pertama, tipe data scalar. Tipe data scalar secara umum mencakup tipe data karakter, kemudian untuk number, date, boolean. Untuk menentukan tipe data scalar, contohnya char, kemudian varchar, long, number, dan lain-lain. Lalu ada boolean, true, false, or null. Nah, berikutnya ada tipe data composite. Tipe data composite yaitu tipe data yang dimiliki oleh Oracle, bisa diambil dari record, table, ataupun V-array nantinya. Ini contoh tipe data composite diambil dari tipe data yang dimiliki oleh tabel. Misalnya kita membuat tipe data dengan nama VEMP record, tipe datanya dari tabel employee. Misalnya di setiap row seperti first name itu tipe datanya apa? Otomatis kalau kita menentukan itu first name-nya akan bertipe data sama dengan yang ada di tabel employees. Kemudian LOB atau large object biasanya digunakan untuk menyimpan data-data yang sifatnya file atau binary, large object, binary file, dan lain-lain ya. Biasanya kalau dia berupa karakter, misalnya teks yang panjang sekali, itu bisa kita gunakan tipe data CLOB. Kalau dia berupa binary large object, bisa pakai blob, kemudian ada binary file, dan national language, itu bisa NCLOB. Nah, ini gambarannya. Misalnya ada sebuah tabel, kalau dia berupa buku, catatan, atau berupa teks seperti PDF dan sebagainya, itu bisa menggunakan CLOB. Nah, kemudian foto. Foto itu binary LOB ya. Kemudian ada untuk movie, musik, dan sebagainya itu bisa menggunakan B-file. NCLOB itu biasa untuk menyimpan bahasa. Berikutnya, penggunaan tipe data scalar. Nah, di sini cara mendeklarasikan tipe data karakter ya, char atau CLOB yang tadi sudah dijelaskan. Di sini contoh penggunaan tipe data number. Untuk deklarasinya, ini juga pernah dicontohkan sebelumnya bagaimana membuat tipe data untuk angka.
Kemudian untuk date atau tanggal. Tanggal itu ada beberapa macam, ada tipe data date, ada timestamp, timestamp with time zone, ya itu disesuaikan dengan kebutuhan saja. Di sini bisa dilihat contoh untuk yang date biasa itu memang tanggal, ada tanggal, strip bulan, strip tahun. Kemudian bisa juga ya di dalamnya ada operasi penambahan, berarti di sini contohnya ditambah 7 hari. Berikutnya untuk tipe data boolean. Kurang lebih sama dengan yang pernah saya jelaskan sebelumnya. Untuk tipe data boolean ada true, bisa false atau null. Ini contoh mendeklarasikan identifier dan tipe datanya, kemudian diisikan menggunakan perintah select into. Berikutnya mendefinisikan variabel dengan tipe datanya %type. %type ini maksudnya kita bisa merujuk pada tipe data yang dimiliki oleh tipe data dari identifier lain. Misalnya v first name varchar 20. Kemudian kita buat lagi misalnya y first name, kemudian tipe datanya itu v first name %type. Otomatis apa yang dimiliki oleh y first name itu sama dengan tipe datanya v first name. Berikutnya, kita juga bisa membuat tipe data dari tipe data yang dimiliki oleh kolom di dalam tabel. Ya, misalnya v first name itu tipe datanya adalah employee.lastname %type. Nah, di sini otomatis v first name itu akan memiliki tipe data sama dengan tipe datanya last name. Nah, ini tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi kalau kita menggunakan %type berarti otomatis akan sama dengan tipe data yang dimiliki oleh tipe data yang kita rujuk identifiernya. Sintaksnya itu bisa dilihat identifier misalnya table underscore name dot column name %type. Misalnya yang kedua ada identifier lain lagi. Tipe datanya itu bisa dirujuk dari identifier sebelumnya %type. Otomatis identifier yang kedua itu akan memiliki tipe data yang sama dengan identifier pertama. Nah, bisa dilihat di example-nya atau di contoh. Di sana dicontohkan misalnya v old salary, tipe datanya itu v salary %type. Otomatis v old salary itu tipe datanya sama dengan v salary. Nah, ini beberapa keuntungan menggunakan %type ya. Kita bisa mengurangi penyebab errornya ya karena kesalahan presisi dari tipe data yang kita gunakan karena otomatis sama dengan tipe data yang sebelumnya. Kemudian kita tidak perlu mengubah tipe data yang ada di PLSQL jika di tabel itu berubah tipe datanya, otomatis yang di subprogram itu akan ikut berubah sesuai dengan tabel yang kita ubah. Dengan kata lain, jika kita membuat atau mendeklarasikan sebuah variabel yang diambil dari tipe data yang dimiliki oleh sebuah tabel, maka kemungkinan besar akan error jika suatu saat kolom pada tabel tersebut diubah tipe datanya. Selanjutnya, kita akan menemukan bagaimana menggunakan tipe data yang sudah dijelaskan tadi. Pada demo ini, kita menggunakan skema HR. Untuk skema HR sendiri sudah pernah saya jelaskan pada video-video sebelumnya. Bisa dilihat nanti bagaimana cara mengunlock skema HR yang tadinya masih terlock. Kita langsung saja login ke HR karena saya sudah unlock skema HR sebelumnya. Nah, di sini sudah terkonek. Selanjutnya kita akan membuat sebuah blok atau subprogram yang isinya nanti ada deklarasi tipe data dan merujuk pada tabel yang ada pada skema HR. Kita gunakan anonymous block saja. Apa yang terjadi kalau kita tuliskan sintaknya seperti ini? Select last name into nama. Jadi yang ada di last name dimasukkan ke nama from employees. Nah, di sini datanya banyak. Bagaimana hasilnya? Apakah error atau tidak? Error. Kenapa? Karena dia akan mengembalikan lebih dari satu row. Karena perintah dbms output put line ini seharusnya menghasilkan satu output. Karena di sini hasilnya banyak, kita tidak cocok menggunakan
atau menyimpannya di dalam variabel nama. Nantinya kalau seperti ini kita bisa menggunakan kursor, akan kita pelajari pada materi berikutnya. Jadi untuk sementara kita lakukan proses modifikasi pada perintah ini. From employees kita tentukan where, misalnya employee ID-nya berapa. Misalnya kita buat where 103. Apa hasilnya? Kita lihat di sini bahwa hasilnya error juga. Kenapa? Karena di sini karakter string buffernya too small, terlalu kecil. Tidak mencukupi atau tidak bisa menampung apa yang ada di dalam last name. Sehingga kalau kita membuat deklarasi variabel seperti ini, yang tadi kemungkinan error. Sebaiknya kita lakukan proses deklarasinya itu menggunakan %type tadi. Baik, kita lihat apa yang dihasilkan. Oke, sudah, tapi hasilnya kosong. Baik, hasilnya sudah muncul, namanya Hunol. Selanjutnya, kita bahas bagaimana cara menuliskan statement pada PL/SQL. Nah, di sini untuk menentukan nilai variabel, ini juga sudah pernah dijelaskan, kurang lebih sama dengan penjelasan-penjelasan sebelumnya. Kalau dia berupa varchar, itu pakai tanda petik, kemudian ada date juga pakai tanda petik, ya. Kemudian kalau dia berupa integer, misalnya nilainya 100, atau menggunakan scientific notation, ya, seperti 2E5. Itu maksudnya 2 kali 10 pangkat 5. Kemudian pada PL/SQL juga bisa dimasukkan fungsi-fungsi yang ada pada SQL. Contohnya misalnya untuk tanggal ada last day, kemudian ada year dan sebagainya. Nah, kemudian contohnya bisa dilihat di sini bagaimana cara menuliskan fungsi-fungsi yang ada pada SQL pada PL/SQL. Beberapa fungsi yang bisa digunakan pada PL/SQL, khususnya fungsi SQL ya, itu ada untuk karakter, ada number, date untuk konversi tipe data, dan fungsi-fungsi lainnya. Dan ada beberapa juga yang tidak diizinkan di dalam penulisan statement pada PL/SQL. Misalnya perintah decode, kemudian fungsi-fungsi yang berhubungan dengan group. Ini beberapa contoh karakter function atau fungsi karakter yang dapat digunakan di dalam PL/SQL. Dan tidak hanya ini saja. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di dokumentasi Oracle. Ini beberapa contoh penggunaan fungsi karakter pada statement PL/SQL. Contoh ada length, ada upper, ini untuk mengubah huruf menjadi huruf besar semuanya, atau kapital, dan ada concatenation untuk menyambung karakter. Ini beberapa fungsi angka yang bisa digunakan, dan tidak hanya ini saja, masih banyak yang lainnya. Sama saja, untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di dokumentasinya Oracle. Dan ini contoh penggunaan fungsi angka atau untuk mengolah angka yang bisa digunakan. Misalnya ada sign, kemudian ada round untuk membulatkan. Kemudian untuk date function yang bisa digunakan ya ada add month, berarti kita bisa menambahkan bulan, month between, ya, berarti kita bisa menghitung berapa bulan antara tanggal A sampai tanggal B, dan seterusnya. Bisa dilihat juga pada dokumentasinya Oracle untuk lebih lengkapnya. Dan ini contohnya. Nah, berikutnya untuk konversi tipe data terbagi menjadi dua, ada yang sifatnya implisit dan eksplisit. Nah, untuk yang implisit bisa dilihat di sini ada tabel atau matriksnya. Jadi date itu bisa dikonversi menjadi long dan varchar dan seterusnya. Varchar itu bisa dikonversi menjadi date, long, number, ls integer, tergantung dari nilai yang ada pada varchar 2-nya. Kalau memang isi dari varchar 2-nya kurang lebih formatnya seperti date, maka bisa dikonversi menjadi date. Atau misalnya isi varchar-nya itu berupa angka semuanya, itu akan bisa dikonversi menjadi long. Di sini bisa kita lihat contoh konversi secara implisit. Misalnya facial increase itu tipenya varchar 5, padahal isinya itu berupa angka. Untuk proses
perhitungan di sini bisa dilakukan karena di dalam PLSQL itu bisa langsung menentukan ini angka atau bukan. Kalau dia memang berupa angka, maka secara implisit dia akan dikonversi ke angka sehingga hasilnya itu bisa dijumlahkan. Ini beberapa kekurangan dari konversi secara implisit, yaitu lebih lambat daripada yang eksplisit. Ketika kita menggunakan konversi secara implisit, berarti kita lost control terhadap program karena diasumsikan bahwa Oracle yang akan menghandle datanya. Jika pada Oracle-nya terjadi perubahan rule untuk konversinya, misalnya di update terbaru, rule konversinya itu berubah, maka itu akan mempengaruhi program atau subprogram yang kita buat. Konversi yang dituliskan secara implisit sangat susah dipahami dan susah dibaca karena tidak sesuai dengan tipe data yang harusnya, misalnya dia angka, harusnya ya tipe data angka, tapi malah tipe datanya itu karakter, tapi isinya angka untuk proses kalkulasi dan sebagainya, sehingga itu akan mempersulit dalam memahami dan membacanya. Kekurangan berikutnya, contohnya misalnya format tanggal, itu bervariasi. Ya, bisa jadi format tanggal yang saya miliki ini nanti bisa jadi berbeda dengan format tanggal di komputer lain. Kalau saya, format tanggalnya itu 2 digit tanggal, strip 2 digit bulan, strip 2 digit tahun. Nah, di contoh ini tadi 2 digit tanggal, strip 3 digit karakter dari bulan, strip baru tahun. Nah, itu sudah berbeda. Nah, kalau kita menggunakan konversi secara implisit, maka itu akan berpengaruh atau tidak bisa dikonversi. Jadi sangat disarankan untuk menghindari penggunaan konversi secara implisit. Saran berikutnya, gunakan fungsi konversi yang sudah disediakan oleh Oracle. Ya, nanti akan kita bahas pada explicit conversion. Jika kita menggunakan konversi implisit, programmer itu harus bertanggung jawab penuh bahwa nilai-nilai yang digunakan itu bisa dikonversi. Nah, ini contoh lain dalam penggunaan date dan number. Kalau yang pertama boleh karena formatnya memang sesuai. Tapi kalau date-nya ditulis isinya itu yesterday, maka untuk konversinya nggak akan bisa. Begitu juga dengan number. Kalau dia memang berupa angka, walaupun dia pakai tanda petik, akan langsung bisa dikonversi menjadi angka. Berbeda kalau yang di dalam tanda petik itu berupa karakter huruf, maka tidak akan bisa dikonversi. Nah, kemudian bagaimana kalau konversi secara eksplisit? Konversi secara eksplisit telah disediakan fungsi-fungsi yang akan digunakan untuk mengkonversi, ya, misalnya to number, to char, to celop. Nah, itu fungsi-fungsi yang digunakan untuk konversi secara eksplisit. Jadi kita tinggal menggunakan itu. Ini beberapa contoh penggunaan fungsi secara eksplisit, misalnya to char itu untuk mengubah format tanggal ke dalam bentuk karakter. To date adalah dari karakter menjadi tanggal. To number berarti konversi dari varchar ke number. Nah, contoh lainnya seperti ini bisa dilihat. Nah, misalnya beda-beda ini. Ada yang pertama 02 strip Feb strip 2014. Contoh kedua Februari 02, 2014. Nah, kalau kita menggunakan konversi secara eksplisit tidak akan bermasalah ya, karena kita sudah menentukan Februari 02, 2014 itu formatnya sudah ada, jadi tinggal kita tentukan aja di fungsi toDate-nya. Untuk operator di dalam PLSQL kurang lebih sama di SQL. Misalnya ada tambah, kurang, kali, bagi, kemudian tidak sama dengan. Untuk logical operatornya misalnya OR, AND, kemudian concatenation-nya misalnya untuk menggabungkan dua kata, itu bisa menggunakan tanda tegak 2. Kemudian ada parenthesis atau blok yang akan digunakan. Itu kurang lebih sama dengan SQL. Ini operator di dalam PLSQL ya, yang kita lihat sama dengan operator di dalam SQL. Nah, ini contoh operator ya, kurang lebih sama. Kalau untuk menentukan rentang nilai kita bisa menggunakan between. Untuk melakukan proses incremental kita bisa menggunakan +1. Boleh 0 atau tidak menggunakan is. Selanjutnya kita lakukan demo untuk proses konversi di dalam PLSQL.
Nah, di sini kita buat contohnya misalnya ada dua nilai 1 dan nilai 2. Nilai 1 itu tipe datanya number, nilai 2 itu tipe datanya varchar 2. Dan isinya itu 14, tapi tipe data varchar. Nah, apakah bisa dilakukan operasi penjumlahan kalau tipe data yang satu number, yang satu varchar? Kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya tetap bisa dioperasikan. 14-nya tadi dari varchar otomatis akan dijadikan ke number karena sudah tahu bahwa isi dari nilai 2 itu berupa angka walaupun dia tipe data varchar. Nah, itu adalah implicit. Lalu bagaimana kalau kita buat konversinya secara eksplisit? Kalau secara eksplisit berarti di sini kita harus menambahkan fungsi toNumber. Nilai 1 tidak perlu lagi karena dia sudah bertipe data number. Kita lihat hasilnya. Ini lebih disarankan daripada contoh yang sebelumnya. Jadi kalau memang kita ingin mengkonversi, lebih baik menggunakan yang eksplisit. Materi berikutnya adalah nested block and variable scope. Baik, nested block sendiri itu merupakan blok yang terstruktur di dalam PL/SQL dan dasarnya nanti kita implementasikan pada bisa jadi pada prosedur, function, ataupun anonymous block. Setiap blok yang dibuat itu digunakan untuk memecahkan setiap masalah. Kurang lebih gambarannya seperti ini untuk nested block. Jadi kalau dianalogikan ke bahasa pemrograman yang berbasis objek atau object oriented programming, nested block itu bisa dibilang seperti metode. Nested block ya maksudnya adalah ada sebuah blok yang di dalamnya ada blok lagi. Nah, kita bisa lihat di sini contohnya, misalnya yang di sini ada, saya anggap aja level pertama yang warna biru, kemudian yang warna merah adalah level kedua. Ya, jadi ini namanya nested block ya, blok yang ada di dalam blok. Nah, kemudian untuk scope variabelnya atau batasan dari variabelnya yang bisa diakses, yang tadi contohnya jika ada blok yang level pertama itu bisa digunakan pada level kedua. Tapi kalau variabel yang dideklarasikan di level kedua itu tidak bisa digunakan di level pertama. Nah, ini contohnya. Pertama ada v father name varchar 20, kemudian ada v date of birth date 20 April 1972, dan kemudian di sini kita bisa lihat bahwa di dalam blok ini ada blok lagi, yaitu yang bagian dari declare ini sampai end. Nah, ini adalah inner block. Nah, untuk variabelnya otomatis vChildName itu hanya bisa digunakan antara begin sampai end di sini, tapi tidak bisa digunakan di luar dari blok innernya. Tetapi variabel yang dideklarasikan di bagian blok utama itu bisa digunakan di blok innernya. Istilahnya kalau seperti itu, yang paling atas atau yang level 1 itu bisa disebut dengan global variable karena bisa digunakan di seluruh inner block yang ada di dalamnya. Tetapi kalau variabel yang berada di dalam inner block itu tidak bisa digunakan secara global, tetapi hanya bisa digunakan di inner block itu sendiri. Nah, kita bisa lihat di sini perintah ini itu tidak benar. Kenapa? Karena vLastName itu dipanggil di luar inner blocknya. Padahal vLastName itu dideklarasikan di dalam inner block. Nah, ini tidak akan bisa di-outputkan atau error. Kemudian, kalau perintahnya seperti ini, kira-kira bisa dijalankan atau tidak. Nanti kita akan lihat. Di sini deklarasinya di paling atas blok utama atau bisa disebut dengan outer block. Nah, di sini di dalam outer block itu ada inner block. Nah, first name-nya itu diisi dengan Carmen. Nah, dia mengambil dari first name yang bagian deklarasi pada blok utama atau outer block. Nah, apakah seperti ini bisa dijalankan? Nanti kita akan demokan untuk mencari jawabannya bisa atau tidak. Jika ada blok di dalam inner block, apakah bisa? Kalau di sini dicontohkan ada outer block, ada middle block, kemudian ada inner block. Jadi ada 3 level di sini. Untuk penamaan variabel, yang pertama
Di dalam blok yang sama kita tidak bisa membuat dua nama variabel yang sama. Tetapi kalau kita membuatnya di beda blok maka bisa. Walaupun dia dideklarasikan di dua tempat, satu di bagian outer block, misalnya satu di bagian inner block, dia adalah sesuatu yang berbeda. Jadi kalau ada perubahan di bagian inner block, maka kalau kita panggil di bagian outer block, dia akan menghasilkan nilai yang ditentukan di bagian outer block. Jadi setelah ada proses pengisian nilai di bagian inner block, tidak akan mempengaruhi di bagian outer block. Nah, ini contohnya di bagian outer block ada v myvar, di bagian inner blocknya juga ada v myvar, dan ini boleh. Intinya kalau kita panggil di bagian inner blocknya, maka yang akan digunakan adalah nilai yang ditentukan di dalam inner block. Tetapi kalau kita memanggilnya di luar dari inner block, maka nilai yang digunakan adalah nilai yang ditetapkan pada bagian outer block. Jadi tidak akan berpengaruh apa yang sudah diproses di dalam inner block. Kita bisa lihat di sini mana yang akan ditampilkan oleh variabel v date of birth, apakah 20 April atau 12 Desember. Manakah yang akan dijadikan rujukan nilainya? Kalau seperti ini, yang akan dirujuk adalah yang ada di dalam inner block. Bagaimana cara kita merujuk nilai yang di bagian outer block? Itu ada yang harus kita lakukan, yaitu menggunakan qualifying identifier. Jadi menambahkan misalnya ada outer. Ini adalah tanda atau label istilahnya ya. Ketika kita ingin memanggil nilai yang ditentukan di variabel bagian outer, maka kita rujuk nama dari kualifikasinya. Contohnya seperti ini. Misalnya kalau kita ingin memanggil nilai dari variabel yang ditentukan di bagian outer, maka kita buat nama dari kualifikasinya dot nama variabel. Ini contoh hasil dari proses perintah ini. Jadi kalau yang pertama outer.v_date_of_birth itu akan berisi 20 April. Tetapi kalau kita panggil v_date_of_birth, maka yang muncul adalah 12 Desember. Baik, kita coba demo pembahasan tentang nested block and variable scope. Baik, kita coba membuat sebuah anonymous block yang terdiri dari bagian outer block sama bagian inner block. Kita sudah buat satu blok. Misalnya kita akan membuat blok lagi di dalam blok ini. Baik, kita lihat apa hasilnya. Nah, di sini yang bagian pertama, yang inner, itu akan merujuk pada variabel yang ada di bagian inner. Tetapi untuk bagian outer, di level pertama, itu yang diambil adalah nama yang ada di bagian level pertama atau di bagian outer. Bagaimana caranya kalau kita ingin memanggil nama dari inner block, yang dipanggil adalah yang di bagian outer block? Itu tadi dijelaskan menggunakan kualifikasi. Nah, ini belum kita buat bagian outer block untuk kualifikasinya. Jadi kita buat dulu. Misalnya kita beri nama utama, yang di dalam kita buat level 1. Lalu nama inner ini saya panggil dari kualifikasi yang utama. Nah, di sini maka pada bagian inner ini nama dapat dipanggil dengan cara menambahkan kualifikasi dari nama bloknya, yaitu utama. Nah, ini saya beri nama kualifikasinya itu level 1 untuk bagian inner. Kemudian, apakah kita bisa memanggil nama variabel dari kualifikasi yang di bagian inner block? Ini saya beri nama kualifikasinya tadi adalah level 1 ya. Kita lihat hasilnya apakah bisa atau error. Nah, di sini error. Kenapa?
Karena di bagian inner block yang sudah dijelaskan sebelumnya itu tidak bisa dipanggil di luar atau di bagian outer block, tetapi di bagian outer block itu bisa dipanggil di inner blocknya. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana good programming practice atau praktek programming yang baik khususnya pada PLSQL. Yang pertama, gunakanlah konversi tipe data yang bersifat eksplisit, seperti yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Kemudian, gunakan identifier yang memiliki makna. Jadi, jangan membuat identifier itu sesuka kita. Misalnya, usahakan jangan menggunakan variabel A, B, C, tapi gunakan misalnya nilai UAS, nilai UTS. Itu akan lebih baik ya, dan mudah dibaca. Lalu, tuliskan variabel di setiap baris supaya mudah dibaca. Jadi jangan dalam satu baris itu ada beberapa variabel. Itu boleh tapi kurang efektif. Hindari penggunaan identifier atau pemilihan identifier yang ambigu. Misalnya dari segi namanya usahakan jelas atau tipe datanya ya benar-benar sesuai dengan kegunaannya. Kalau digunakan untuk perhitungan, usahakan menggunakan tipe data yang sifatnya angka. Tapi kalau dia hanya sebagai tempat penyimpanan saja, itu boleh menggunakan tipe data teks seperti varchar, char, dan yang lain-lain yang diperuntukkan untuk karakter. Gunakan atribut %type untuk mendeklarasikan variabel yang dirujuk dari kolom-kolom yang ada di dalam database. Dan gunakan constraint not null jika variabel tersebut harus diisi. Dalam penulisan kode PLSQL juga harus mengikuti pedoman pemrogramannya supaya lebih mudah di maintenance. Yang pertama masalah dokumentasinya di dalam PLSQL. Kita bisa menambahkan komentar di dalam perintah PLSQL tersebut supaya lebih mudah ketika maintenance. Gunakanlah konvensi-konvensi yang sudah ditetapkan bersama dalam penulisan kode program, baik itu case-nya, penamaannya, ya baik identifier, nama variabel, nama prosedur, function, dan sebagainya. Gunakanlah indentasi dalam penulisannya supaya lebih rapi dan mudah dibaca. Nah, untuk komentar bisa dilihat di sini, bisa menggunakan tanda slash bintang dan diakhiri dengan bintang slash atau tanda dash 2 kali untuk yang satu baris. Berikutnya itu konvensi penulisan case-nya di dalam PLSQL, usahakan mengikuti konvensi yang sudah disepakati bersama. Seperti misalnya kalau dia keyword untuk SQL itu tulisannya besar semua atau kapital. Kalau nama identifier atau nama tabel atau nama kolom biasanya lowercase. Jadi seperti ini bisa kita lihat untuk keyword-keywordnya atau tipe datanya itu dituliskan dalam huruf besar semua. Tapi untuk identifier, nama tabel, dan nama kolom itu dituliskan dalam huruf kecil semua. Untuk penamaan variabel biasanya diawali dengan huruf V underscore baru dilanjutkan dengan nama dari variabel yang ingin dibuat. Kalau konstanta biasa diawali dengan C, kemudian kalau parameter diawali dengan P. Ini contohnya penulisan variabel menurut konvensi yang sudah disepakati bersama. Kemudian ini contoh untuk indentasinya dalam penulisan jadi lebih rapi, mana level 1, level 2, dan seterusnya jadi lebih mudah dibaca oleh programmer sendiri. Itulah penjelasan mengenai tipe data, pembuatan blok, dan statement pada PLSQL. Jangan lupa selalu ikuti channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.